Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Dan sebelum kita dengarkan firman Yahweh, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau memelihara kami, menjagai, dan juga memberikan kami kemenangan. Dan hari ini kami memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, agar kami memahami lebih dalam apa kehendak-Mu dalam diri kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan bacakan buat kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4 yang berbunyi demikian. Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan sekata mereka semua terus berada bersama-sama, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Hari ini kita peringati yaitu Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus, atau disebut juga hari ke-50, yaitu dari mana ke-50-nya, yaitu dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, 40 hari di bumi, baru naik ke surga, 10 hari kemudian baru terjadi hari Pentakosta. Akhir-akhir ini banyak orang ketakutan, cemas, bimbang, karena ada roh yang sedang mengintimidasi banyak manusia. Hari ini saya berikan temanya adalah pentingnya Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, pentingnya Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Kita tahu musuh kita adalah si iblis. Dia dalam bentuk roh, tidak kelihatan, tapi bereaksi membuat manusia ketakutan, gelisah, dan juga membuat manusia serba bimbang. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku harus naik ke surga, dan untuk menolong kamu nanti, aku mengutus Roh Kudus kepadamu." Kita perhatikan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kita perhatikan di sini, peranan Roh Kudus yang sangat penting bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada kita. Namun sebelumnya, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Yahweh itu sendiri. Karena kita tahu pada mulanya Roh Elohim. Nah, Roh Elohim itulah yang disebut itu jadi Roh Kudus. Jadi kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, berarti kita diurapi oleh Roh Elohim. Kalau kita perhatikan juga bahwa siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka apa pekerjaan Roh Kudus yang penting yang perlu kita tahu bekerja dalam diri kita? Yang pertama-tama pekerjaan Roh Kudus itu adalah yaitu memberikan
kuasa kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang berbeda demikian. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita perhatikan di sini bahwa tugas Roh Kudus yang pertama-tama bagi kita adalah memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Sebab kita tahu kita memerangi bukan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu roh. Maka untuk melawan roh, kita harus punya roh. Dan roh yang kita miliki adalah rohnya Yahweh itu sendiri, Roh Kudus yang bisa mengendalikan, mengalahkan semua roh-roh jahat yang ada di udara. Yang kedua, apalagi yaitu tugas daripada Roh Kudus bagi kita. Yang kedua adalah untuk memerdekakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi, kalau kita katakan saya percaya kepada Roh Kudus, saya menerima Roh Kudus, tapi sering hatimu gelisah takut, saya perlu pertanyakan, itu bukan engkau dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi oleh roh-roh jahat. Sebab Roh Kudus itu justru mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kecemasan, mengalahkan segala hal-hal yang negatif. Yang ketiga, apalagi yang tugas Roh Kudus itu bagi orang-orang percaya. Roh Kudus itu yaitu tugas yang berikutnya, memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, sebab hukum roh kehidupan di dalam Yesus HaMasiah telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita lihat di sini, orang yang punya Roh Kudus pasti punya kehidupan, punya semangat hidup, dan dia telah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak terintimidasi lagi dengan dosa-dosa masa lalunya yang selalu iblis ingatkan. Kamu dulu loh punya dosa begini, kekurangan ini, kelemahan ini. Tetapi kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau tidak terintimidasi lagi dengan roh-roh yang demikian. Nah, berikutnya, apalagi tugas daripada Roh Kudus itu di dalam orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus itu menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Ya, menjadikan kita anak-anak Elohim. Dalam Roma pasal 8 ayat 16 yang berbeda demikian. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Kita perhatikan di sini. Kalau betul kita anak Elohim atau anak Yahweh itu atau anak Tuhan, tentunya kita tenang, damai, tentram, gak perlu kita merasa risih, gak perlu kita merasa was-was. Besok gimana ya? Nanti gimana ya? Kita punya Bapa di surga yang selalu menjagai, melindungi, memelihara kita karena kita anaknya. Sering saya katakan, kalau Bapa di dunia saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi harus sadar diri, kalau betul-betul engkau punya Roh Kudus, kau adalah anak daripada Yahweh, itu anak Elohim. Nah, kalau engkau anaknya, tidak usah takut. Engkau harus tenang, engkau harus damai. Nah, selain itu, apalagi tugas daripada Roh Kudus itu bagi orang-orang percaya. Nah, tugas yang berikutnya adalah memberikan
yaitu buah-buah Roh Kudus. Kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Kita perhatikan di sini, orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus, ini ada di dalam dirinya, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada iman atau kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri. Jadi jangan sampai kita berkata, aku penuh Roh Kudus, tapi kita nggak peduli dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak bersukacita, tidak ada damai. Selalu pelit, selalu ingin yaitu menuruti keinginan daging, keinginan matanya, keangkuhan hidupnya. Kalau engkau sudah dalam Roh Kudus, kau ada pengendalian dirimu terhadap apapun. Jadi, kalau betul-betul kita ada Roh Kudus, sangat-sangat luar biasa. Dia memberikan kemerdekaan bagi kita. Seperti saya katakan tadi dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan kita dalam situasi sekarang ini terbawa situasi. Situasi lagi lemah, kita ikut lemah. Situasi lagi galau, kita ikut galau. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu roh plin-plan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia seperti Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, hatinya tetap damai, bersukacita, bahkan dia berdoa mengampuni orang-orang yang merajam dia pakai batu. Karena ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri dalam diri dia. Nah, selain itu, apalagi yang Roh Kudus berikan kepada kita, kalau betul-betul kita ada di dalam Roh Kudus, maka kita akan memiliki buah-buah kasih. Jadi, Roh Kudus itu memberikan kasih kepada kita. Buah kasih itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Kita perhatikan, orang yang punya Roh Kudus punya kasih. Orang yang punya kasih, dia berpanjang sabar, bermurah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Jadi, kita praktekinlah. Kita jangan hanya peringati hari ini hari pencurahan Roh Kudus, tapi kita hanya percaya Roh Kudus, tapi tidak bekerja Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita hidup di dalam buah-buah roh, buah-buah kasih. Nah, selain itu, apalagi yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia Roh Kudus kepada kita dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Dan kepada tiap-tiap orang yang sedang diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab melalui roh, kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan. Dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada yang berbeda-beda berjenis-jenis bahasa lidah atau bahasa roh, dan kepada yang lain menafsirkan bahasa lidah atau bahasa roh.
namun roh yang satu yang sama mengerjakan semuanya ini dengan membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang sendiri-sendiri sebagaimana Dia menghendakinya. Jadi kalau kita punya Roh Kudus kita lihat di sini tadi ada 9 karunia yang selama ini hanya karunia bahasa roh yang ditonjolkan. Padahal ada 9 karunia nilainya sama. Oleh karena itu, dalam hari Pentakosta ini, mari kita nikmati kehadiran Roh Kudus itu dalam diri kita masing-masing. Ya, agar betul-betul kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, jangan terintimidasi dengan roh-roh yang ada di sekeliling kita. Jangan terintimidasi dengan keadaan. Justru kita kalau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kita justru mempengaruhi keadaan. Orang ketakutan justru kita tenang. Orang gelisah kita damai. Karena apa? Ada roh yang memberikan kemenangan, sukacita, kemerdekaan di dalam roh kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Sehingga betul-betul tadi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi jangan kita berkata, aku penuh Roh Kudus, tapi nggak bisa menjadi saksi. Karena apa? Engkau mengatakan anak Tuhan, tapi lebih gelisah, lebih takut daripada yang bukan anak Tuhan. Ini bukan jadi saksi. Jadi tunjukkan, nikmati kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya pada saat ibadah, tapi setiap saat, di manapun engkau berada, apapun keadaanmu, Dia selalu menguatkan, meneguhkan, menghiburkanmu. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang sesungguhnya yang harus kita alami setiap saat dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang ajaib itu, Roh Kudus, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu, diubahkan, dibaharui, diteguhkan, dihiburkan melalui pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurah Roh-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga ketika mendengarkan firman ini, mereka mengalami pembaharuan, mulai saat ini dan seterusnya, mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, mereka hidup dalam kasih, mereka ada pengendalian diri dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami yakin Engkau pelihara setiap keluarga lepas keluarga, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, maupun anak-anak. Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan daripada Engkau. Begitu juga seluruh hamba-hamba-Mu Bapa, berkati agar tetap kuat, setia melayani Engkau apapun keadaan yang sedang dialami sekarang ini. Biarlah damai sejahtera-Mu itu terus bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Juga Bapa, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang berkekurangan, pelihara, Engkau yang membuka jalan bagi mereka. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, jagai, berikan mereka hikmat kebijaksanaan bagaimana mengatur, memimpin bangsa dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.